Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk materi terakhir, Power BI atau Business Intelligence. Nah, jadi di sini aplikasi yang kalian nanti download ya lewat Microsoft, di mana nanti ini hampir sama dengan Excel. Jadi, bagaimana mengolah data atau mengolah data ya, jadi nanti dibentuk grafik gitu. Jadi mengubah data, misalnya dalam bentuk data tabel ya, nanti diubah ke dalam bentuk grafik, di mana di sini juga ada tabel yang bisa kita gunakan untuk penarikan kesimpulan atau tampilannya. Jadi kita lebih mudah menarik kesimpulan dari tabel yang disediakan. Sehingga kita langsung bisa mengetahui data apa yang kita bisa baca dari diagram atau grafik yang muncul gitu. Nanti bentukannya juga bisa dalam bentuk tabel. Jadi nanti di sini ada visualization-nya, jadi di sini masuk visualnya. Tampilan secara visual nanti tampilan data yang bisa kalian lihat. Nah, datanya saya kirim lewat WA group ya, itu nanti data contoh yang akan kita buat grafiknya misal. Nah, jadi di sini dia akan mengolah dan memvisualisasikan dalam bentuk data yang lebih menarik. Sama seperti Excel, hanya saja di sini lebih menarik dan lebih mudah ya. Untuk Excel kan jadi mirip, datanya kita juga nariknya juga dari Excel. Di Excel juga kita bisa membuat grafiknya juga. Di sini tapi lebih mudah menggunakan Power BI dan tampilannya lebih menarik dari di Power BI, untuk pengaturannya lebih mudah diatur gitu. Nah, nanti bisa kita menarik data atau menggunakan data Excel yang ada, bisa juga kita menggunakan new entry. New entry data berarti data baru yang kita gunakan. Kalau new entry berarti nanti di Power BI kita gunakan data baru, kita ketik sendiri, kita buat sendiri datanya. Kalau get data nanti berarti kita tinggal mengambil data yang ada. Mengambil data yang ada bisa dari beberapa sumber yang ada nantinya. Nah, ini untuk tampilan awalnya, kita langsung mulai saja ke prakteknya. Oke, kalian bisa cari lewat Google di situ nanti kalian klik masuk ke Power BI. Power BI di situ nanti masuk ke Power BI Microsoft.com, nanti kalian tinggal klik klik kanan lalu masuk ke New Tab. Ke New Tab, lalu di sini nanti akan muncul seperti ini. Di Microsoft.com, jadi kalian cari di sini Power BI untuk Microsoft.com. Nah, lalu nanti kalian masuk ke produk. Di sini produknya kan banyak Power BI-nya. Masuk ke desktop, ada Pro, ada Premium, ada Mobile, ada Embedded. Nah, di sini kalian bisa pilih yang desktop, karena nanti yang akan kita kerjakan adalah yang desktop. Masuk ke desktop, diklik, lalu masuk ke si download or language option-nya. Jika masuk ke download free, maka kalian nanti masuk ke Microsoft Marketplace-nya. Jadi kita pilih yang ini saja. Nah, setelah itu nanti kalian bisa pilih bahasa apa yang mau kalian gunakan. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Cina, terserah. Nah, misal Indonesia, ketika Indonesia yang kalian pilih, maka kalian nanti tinggal unduh saja ini. Masuk ke unduh. Nanti akan ada dua pilihan, di sini untuk yang 64 bit dan ada yang untuk bukan 64 bit. Nanti ini kalian jika dua-duanya mau kalian unduh ya kalian tinggal centangnya saja. Ini dicentang saja dua-duanya. Setelah itu baru masuk next. Setelah itu nanti akan ke download di sini. Ini nanti kalian tinggal download saja. Ini saya cancel saja karena saya sudah download. Nah, nanti akan muncul bentukannya seperti ini. Nah, di sini nanti akan ada desktop setup, dan untuk yang 64 bit, kalian klik dua kali saja. Tinggal kalian klik dua kali. Sehingga untuk installnya kalian tinggal next-next saja. Nah, ini nanti kalian tinggal next saja berikutnya. Ini tampil tidak wizard-nya. Pengaturan untuk installannya. Tampil, Bu. Ya. Tampil, Bu.
Oke, nanti masuk ke berikutnya, next, lalu nanti next lagi. Jika memang ada yang perlu dicentang, kalian tinggal dicentang saja. Sehingga nanti sampai finish, sampai selesai ya. Nanti ini tinggal diklik berikutnya lagi. Ini karena saya sudah install sehingga ada pilihannya mau diperbaiki atau tidak untuk instalan sebelumnya gitu. Kalian install sehingga nanti ini saya batal install, lalu nanti akan muncul di desktop kalian. Nah, nanti akan muncul di desktop kalian di sini untuk Power BI-nya. Nah, ini tinggal kalian klik 2 kali, ada yang berhasil install. Masih proses download, Bu. Oke. Jadi nanti kalau sudah berhasil download, kalian tinggal install sesuai dengan spek komputer atau laptop kalian yang mana. Disesuaikan mau yang 64 bit atau bukan gitu. Nanti akan muncul di desktop. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini untuk tampilan awalnya untuk Power BI-nya. Jadi di sini ini adalah data-data yang sudah saya coba tadi sebelumnya gitu. Ini yang data-data yang sudah saya coba tadi. Jika masih baru, maka nanti ini akan kosong. Maksudnya masih tidak akan tampil ya. Jadi ini adalah data-data yang sudah saya coba tadi. Nah, nanti untuk memulai data baru, jika saya hanya tinggal membuka kembali data yang lama, saya tinggal klik saja mau data yang saya buat tadi, data mana yang akan saya tampilkan. Oke, Aprilia, saya mute dulu. Oke, nanti masuk ke dapatkan data untuk memulai data barunya. Misal di sini memulai data baru, maka dapatkan data. Nah, masuk ke dapatkan data, di sini akan tampil seperti ini. Kalian bisa nanti memilih untuk proses data yang mau kalian gunakan, apakah kalian mau menggunakan data Excel ataukah yang lainnya. Bisa kalian klik dapatkan data di sini. Dapatkan data di sini kan pilihannya banyak. Nah, bisa CSV, bisa Excel, atau bisa yang lainnya. Nanti kita menggunakan data Excel saja. Jika kalian mau menggunakan datanya di input, maka kalian klik masukkan data, maka nanti di sini akan ada pembuatan tabelnya. Jadi sama seperti Excel, kalian tinggal tambah-tambah sini saja sesuai dengan kebutuhan data tabel kalian ya. Butuh berapa kolom dan berapa baris. Nah, itu nanti kalian bisa ketik saja di sini. Mau apa yang mau kalian masukkan di sini. Nah, ini saya batal saja. Ya, kita gunakan Excel, bisa import data dari Excel ini yang kita klik, atau bisa dari dapatkan data ini, sehingga nanti akan muncul misal dari sini, sehingga nanti akan langsung muncul data Excel mana yang kita inginkan. Dapatkan data berarti misal dari buku kerja Excel, ini pun nanti akan menuju pada data yang akan kita gunakan sebagai data pembuatan Power BI-nya, pembuatan diagramnya. Saya gunakan yang contoh 1, tinggal diklik 2 kali. Terus nanti tinggal ditunggu, masuk loading. Nah, bisa kalian lihat bahwa di contoh 1, di situ ada 2 sheet. Sheet 1 dan sheet 2. Di mana sheet 1 di situ kita cek datanya apakah benar data yang kita ingin gunakan atau bukan. Masuk sheet 1, jadi di sini ada datanya yang digunakan ada hard disk, penjualan ya. Ini misal penjualan hard disk, memori, monitor di bulan Januari, Februari di Kota Bandung dan Yogyakarta. Sheet 2 itu kosong. Bisa kita lihat ternyata di sini kosong. Nah, sheet mana yang kita gunakan? Ini untuk satu sheet saja ya. Jadi kita gunakan satu sheet saja. Sheet 1. Jadi hanya ada satu data saja di sheet 1. Nah, muat, load atau muat. Ini tinggal diklik. Nah, kita tunggu.
Oke, sudah. Nah, kita akan tahu bahwa ini yang paling kanan di sini muncul sheet 1. Jadi di sini ini untuk visualisasi berarti adalah visual atau diagram apa yang akan kita tampilkan visualnya gitu. Oh, yang ini bidang ini adalah datanya, data yang sudah kita impor dari Excel yang tadi. Nah, di sheet 1 tadi kan ada beberapa data ya. Bagaimana melihatnya? Ini kan ada jumlah, kode barang, kota, dan waktu. Nah, jadi tidak langsung terbentuk grafik ya, karena kita masih belum memilih grafiknya secara visualnya. Nah, masuk untuk yang ini kan grafik. Ini adalah untuk laporannya yang paling kiri, lalu di bawahnya di situ ada data. Datanya ketika diklik maka nanti akan muncul data yang ada pada Excel. Di situ ada kode barang, waktu, kota, dan jumlah. Masuk ke model, model kita tidak sampai ke model ya, kita hanya membahas sampai pembuatan grafik saja. Jadi di sini ada ini data yang akan kita gunakan, ini adalah grafiknya. Nah, lalu kita pilih, ini visualisasinya, baru kita pilih grafik mana yang mau kita gunakan untuk data-data ini. Ada jumlah, kode barang, kota, waktu. Nah, misal yang dipilih di sini adalah yang grafik diagram kolom misal. Kita ambil untuk yang diagram kolom. Oke. Nah, di sini misal ya, saya mau membuat sebuah tabel. Power BI saya muncul. Muncul, Bu. Iya, Bu. Muncul, Bu. Oke, nah tadi sudah masukkan data dari buku kerja Excel ya, sehingga masuk datanya, lalu kita mau membuat tabelnya, misal ini tinggal dipilih saja mau yang diagram batang atau diagram kolom atau yang pie. Nah, ini tidak langsung masuk, tidak langsung terinput data-data yang sudah kita pilih tadi, tapi harus set dulu. Di sini ada di bawah, ini ada sumbu, ada legenda, ada value, kelipatan kecil, alat, dan sebagainya. Kita harus set di sini. Nah, ini di drag aja. Sumbu ini untuk sumbu X. Misal yang mau saya masukkan adalah kode barang. Ini di drag aja, diklik. Klik kiri satu kali, terus dipindah, digeser saja. Misal kode barang yang mau saya masukkan sebagai sumbu. Jumlah itu sebagai value. Masuk ke jumlah, di drag ke value. Nah, di sini baru nanti akan terbentuk grafiknya. Sesuai dengan grafik yang kita mau. Nah, legenda, misal yang saya masukkan sebagai legenda untuk ini masuknya adalah kota. Kota saya masukkan sebagai legenda, sehingga grafiknya dia akan jadi satu. Nah, ini biru untuk Bandung, biru tua untuk Yogyakarta. Nah, ini masih kecil, ini bisa kita perbesar. Tapi tulisannya masih kecil-kecil. Bagaimana ngesetnya? Nah, untuk ngesetnya, kita ketika ngeklik grafik, maka di sini ada format. Sampingnya ada format, di sini berarti yang diformat adalah grafik. Ketika kita ngeklik tanpa ada garis ini, yang klik kita adalah yang putih di sini, berarti format yang muncul di sini, ini adalah format untuk halamannya, yang tampil kertasnya ini. Nah, misal saya set untuk halamannya ya, karena ukurannya di sini hanya sebatas ini, titik-titik ini. Misal nanti biar saya jadi satu, ini saya perbesar ukurannya. Masuk ke ukuran halaman. Ukuran halaman di sini masuknya 16:9. Nah, misal saya mau perbesar ya, ini bisa kalian surat, bisa, atau kalian gunakan 4:3 juga bisa. Gunakan 16:9, lalu saya custom, ternyata 16:9 itu ukurannya sekitar 1280 banding 720. Tingginya ini saya ganti 1000 misal. 1000. Lebarnya saya tambah juga 1400 mungkin. Atau 1500. Enggak, 1400 ya. 1300. 1400. Oke, lebarnya saya ubah 1400, tingginya 1000, sehingga dia mengikuti batas sumbu X, sumbu Y-nya, atas
lebar dan tingginya. Jadi nanti mau saya jadikan satu untuk beberapa grafiknya. Nah, ini untuk ukuran halaman. Mau kalian ganti lah latar belakang halamannya boleh, warnanya misal warna yang lain boleh. Tapi di sini saya gunakan putih saja ya. Ini masuk ke format ya, tadi ada latar belakang halaman dan ada perataan halaman. Perataan atas ini semuanya saya biarkan saja, wallpaper semuanya saya biarkan saja. Jadi ini untuk warna belakangnya ya, untuk ininya. Nah, bisa tambahkan gambar juga, tapi di sini saya putih saja ya, saya biarkan saja. Lalu saya masuk ke set gambarnya, maka letakkan kursornya di gambarnya. Sehingga format yang dimaksud di sini adalah format dari gambar grafiknya. Saya perbesar, misal di sini ada umumnya saya biarkan saja ya, posisi XY-nya saya biarkan saja. Legenda berarti di sini posisi di atas. Misal saya pindah ke bagian bawah. Nah, yang maksud legenda itu yang ini kotanya, Bandung, Yogyakarta sebagai legendnya. Tadi kan saya seret, saya drag yang kota ya, yang kota tadi saya masukkan ke legenda. Sehingga yang muncul untuk legenda adalah yang ini, kota Bandung, Yogyakarta. Misal letakkan di kanan, nanti akan dia muncul di kanan seperti ini. Misal kalian letakkan di bawah, tengah bawah, berarti nanti akan seperti ini, kota Bandung, Yogyakarta. Saya letakkan di tengah bawah. Lalu di sini ukuran teksnya saya perbesar, itu kan terlalu kecil ya. Saya perbesar hingga 17. Nah, atau 20. Nah, saya ganti 20. Maka dia balik 16 karena ukuran kertasnya kita tidak perlebar. Ketika perlebar maka dia baru akan menjadi 20 sesuai dengan yang terlihat. Jadi ukuran teks dia akan menyesuaikan apakah dia muat dengan teks yang kita perbesar atau tidak gitu. Nah, misal saya buat 20 ya. Jangan lupa ketika mau ganti jangan sampai kalian ngekliknya ke salah satu diagramnya, tapi ke yang putih. Ketika kalian klik ke salah satu diagramnya, maka nanti formatnya masuk ke sini. Ini kan beda lagi nantinya gitu. Nah, jadi kliknya ke yang tempat yang putihnya saja, background-nya putih. Nah, kembali lagi ke format tadi, legend sudah di set ke background putih. Diklik, lalu masuk tadi kontrol ya, ke kontrol, lalu masuk ke tadi sumbu X, kita ganti ukurannya, misal saya ganti ukurannya saja ya. Ukurannya saya ganti 17. Untuk fontnya saya biarkan. Lalu masuk ke sumbu Y. Misal saya hanya mengganti ukuran teksnya, sedangkan warnanya saya biarkan, mau kalian ganti pink boleh, mau kalian ganti biru boleh. Saya biarkan warna hitam. Ukuran teksnya 17. Jadi ini lebih besar ya, jadi 17. Nah, lalu masuk ke sumbu Y, lalu masuk, misal di sini label data, saya munculkan label data berarti ini kan on ya. Ini off, lalu saya on kan, sehingga di sini muncul angka-angkanya. Ketika muncul angka-angkanya di sini, kalian ini opsinya kalian bisa klik. Nah, angkanya misal kurang besar, di situ kalian ganti jadi 15 mungkin, sehingga lebih terlihat, oh ternyata hard disk, dia ketika label data tidak dimunculkan, berarti kan hanya terlihat grafiknya saja ya, tapi tidak tahu pastinya itu angka berapa yang terjual. Begitu juga untuk yang monitor. Biru untuk di Bandung berarti hard disk di Bandung dia terjual sebesar atau sebanyak 19 buah. Masuk ke Yogyakarta dia terjual sebanyak 16 buah. Monitor juga sama, memori juga sama. Bisa dilihat ada perbandingan tiap kotanya juga beda ya. Oh, ternyata hard disk dia terjadi penurunan atau lebih besar di Bandung daripada di Jogja penjualannya. Tapi monitor di Bandung dia lebih sedikit daripada di Jogja. Nah, ini beberapa informasi yang bisa kita ambil dari masing-masing datanya. Itu nanti ini yang saya minta juga disebutkan sebagai informasi data. Jadi nanti tugas kalian adalah membuat grafik dan
informasi apa saja yang terbaca oleh grafik yang kalian buat. Misal seperti ini kan bisa terbaca bahwa oh mana yang tertinggi, oh mana yang terendah, oh ini lebih banyak penjualan apa, oh penjualan hard disk, oh yang paling sedikit apa penjualan memori di mana di Jogja, gitu. Jadi di sini kan beberapa informasi bisa kita baca ya dari grafik yang ada. Nah, lalu ini tadi step untuk label data. Saya hanya mengubah ukuran teksnya saja, yang lainnya saya biarkan. Masuk ke judul. Ini judulnya kan kecil sekali. Judul di sini saya fontnya saya perbesar dulu. Di sini misal saya perbesar 20, masih terlalu kecil ya. Jadi 25 mungkin. Nah, ketika 25 misal di sini saya gunakan rata tengah sehingga dia terlihat. Oh, berarti ini jumlah kode oleh kode, ini judulnya bisa kalian ganti juga, teks judul. Masuk ke jumlah, misal di sini adalah jumlah penjualan. Jumlah penjualan berdasarkan atau oleh ya, sama saja. Dengan perbandingan jumlah penjualan dengan misal kode barang dan kota. Nah, atau kalian biarkan juga boleh penjualan oleh kode barang dan kota. Jumlah penjualan dengan statistik dari kode barang dan kota. Ini untuk grafik dalam bentuk diagram kolom. Jika kalian mau menggunakan diagram batang juga bisa seperti ini, atau mau menggunakan pie juga boleh. Nah, misal ini saya gunakan dalam diagram kolom saja, lalu berikutnya saya membuat grafik baru. Dengan perbandingan baru ini yang dibandingkan kan hanya kode barang dan kotanya ya. Yang dibandingkan adalah jumlahnya, jumlah penjualannya, dengan berdasarkan pada kode barang dan kota. Misal saya membuat grafik baru, maka diklik ke putihnya. Jadi lepas dari grafik yang ini ke yang putih, saya membuat grafik baru dalam bentuk lingkaran atau pie. Karena ketika kalian ngeklik ini, kalian baru klik yang diagram, maka yang berubah adalah diagram yang sudah kalian buat. Gitu. Nah, ini saya biarkan untuk ini diagram kolom. Nah, untuk yang pie, kalian jangan lupa ketika kalian mau mengubah data atau kalian mau memformat data, maka kalian harus ngeklik sampai muncul garis ini ya, kanan kiri ini. Nah, setelah ini diklik, maka akan muncul ini legenda, rincian, value. Nah, ini harus di-set dulu. Misal legendanya tadi sudah ya, kota. Misal kode barang, saya masukkan ke legenda. Jumlahnya saya masukkan ke value. Untuk data jumlahnya, totalnya. Lalu misal saya ingin ada 2 data berdasarkan waktu juga di rincian. Nah, sehingga nanti akan terbentuk grafik seperti ini. Ini terlalu kecil ya, kita set dulu datanya masuk ke format, kita perbesar tulisan-tulisannya masuk ke legenda, saya biarkan saja yang lain, hanya ukuran teksnya saja yang saya ganti. Misal 17, jadi legenda yang ini ya, kode barang ini, atau 15, terserah, misal 15. Lalu masuk ini opsinya saya tutup dulu biar tidak panjang ke bawah. Warna data ini bisa kalian gonta-ganti, biru misal kalian mau ganti ke pink, boleh, biru tua kalian mau ganti ke abu-abu, bisa, lalu orange mungkin kalian mau ganti ke kuning, sehingga nanti ini akan menyesuaikan dengan warna yang kalian mau, gitu. Nah, misal di sini seperti ini, lalu saya biarkan saja. Lalu di sini ada gaya label yang mau kalian munculkan apa. Ini saya perbesar dulu tulisannya 17, perbesaran 15, oke sekitar 15, saya ganti 15. Yang muncul ini adalah jumlahnya. Berarti bagaimana cara membaca grafik ini? Memori yang warna kuning kan? Nah, memori ternyata terjual sebanyak 6 buah, berarti 7,14%. Tapi apa ini? Kenapa ada 2 baca di sini? Ini memori apa? Di sini juga ada memori. Terjual 10 sebanyak 11,9. Nah, karena itu kalian bisa pilih yang mau ditampilkan apa.
Nah, ini gaya label, ini kalian bisa pilih. Ini kan yang tampil hanya nilai data dan persen dari total. Nah, itu mungkin lebih baik dimunculkan kategorinya juga. Oh, jadi kalau kategori muncul, kita tahu, oh, memori ini bedanya kok ada 2 warna. Ada warna kuning di 2 tempat. Oh, ternyata ini untuk yang bulan Januari, ini untuk yang bulan Februari. Jadi di sini memori terjual untuk bulan Januari sebesar 7,14%. Jadi memori lebih banyak terjual di bulan Februari sebanyak 11,9%. Nah, info-info ini nanti yang kalian harus masukkan ke tugas kalian juga. Jadi ada diagramnya dan ada pembacaan atau kesimpulan grafik yang kalian buat. Ini apa sih? Info apa yang mau kalian munculkan di situ? Oh, ini untuk memunculkan perbandingan penjualan tiap bulan, misal. Untuk yang grafik yang di atas itu untuk memunculkan perbandingan hasil atau jumlah penjualan dengan perbandingan kota, di mana di situ nanti bisa terbaca tertinggi berapa, terendah berapa, yang ini juga bisa terbaca berdasarkan waktu, tapinya bahwa ini sama-sama 21,43, yang ini juga 21,43 loh. Ini sama, berarti dari grafik ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di bulan Januari, ini sama-sama Januari ya kebetulan. Bulannya sama, tapi warnanya berbeda. Di bulan Januari terjadi proses atau terjadi jumlah penjualan yang sama besar antara abu-abu berarti monitor, kuning, pink berarti hard disk. Sehingga di sini bisa kita ketahui bahwa terjadi jumlah penjualan yang sama di bulan Januari antara monitor dan hard disk sebesar 21,43%. Jika memunculkan dalam bentuk nilai, nah jumlahnya berarti muncul jumlah. Berarti sama-sama 18 buah yang terjual di bulan Januari. Jadi tergantung kalian mau memunculkannya dalam bentuk apa. Jika hanya persen, bisa persen. Tapi bagaimana cara membandingkan antar tiap warnanya. Tiap warna yang berbeda bagaimana. Nah, sehingga kalian harus bisa memilah sendiri. Kira-kira data apa yang mau kalian munculkan, informasi apa yang ingin kalian sampaikan ke pembaca. Gitu. Dan tampilkan itu dengan lebih menarik dan lebih mudah terbaca dibandingkan pembaca itu melihat dalam bentuk tabel data seperti ini. Otomatis kan ketika dalam bentuk grafik kan lebih mudah ya membacanya, sehingga kan dari besar pai atau besar pecahan dari tiap diagramnya kan kelihatan mana yang paling kecil, mana yang paling rendah, paling tinggi. Penjualan terendah berarti di bulan Januari 7,14%. Untuk apa? Untuk memori. Nah, informasi-informasi itu nanti yang kalian tuliskan juga di tugas. Gitu. Nah, untuk ini untuk set-set data atau format diagramnya kalian bisa di format ini. Mana yang mau kalian ganti, kalian ubah gitu. Ini label data jika kita on-kan. Judulnya terlalu kecil. Nah, misal kalian judulnya mau diletakkan di tengah, lalu ukuran teksnya kalian perbesar misal 20, atau oh itu terlalu kecil, saya gunakan 25 mungkin. Nah, nanti warnanya mau diganti bisa biru atau tetap kalian gunakan hitam boleh, atau mau kalian ganti orange ya terserah gitu. Jadi semenariknya dan semudah pengambilan informasi oleh pembaca bagaimana gitu, agar menarik pembaca untuk bisa melihat diagram yang ada bagaimana gitu. Nah, saya biarkan hitam saja. Nah, ini untuk dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Nah, misal berikutnya saya mau menampilkan data dalam bentuk tabel. Kalian jangan lupa klik ke yang bagian putih. Jangan dibiarkan kalau kalian tetap klik ini, lalu kalian klik tabel, nanti dia akan berubah menjadi dalam bentuk tabel. Nah, ini tidak ada undo. Jadi kalian harus ingat sebelumnya itu data apa ya. Nah, di sini tidak ada
undo atau kembali lagi ke data sebelumnya. Jika salah, kalian bisa memperbaiki itu dengan ngeklik bagian data apa sebelumnya yang kalian gunakan. Gitu. Jadi tidak bisa di-undo. Jika memang lupa, bisa kalian potong. Ketika potong nanti ini akan hilang langsung. Gitu. Nah, berikutnya, jadi ketika ada yang salah, kalian ingat kembali sebelumnya apa ya. Jadi tidak bisa mengembalikan data ke data sebelum kalian ganti. Bisanya menghapus atau langsung potong saja datanya dengan kalian berarti harus membuat data baru gitu. Tapi ini datanya bisa kalian ubah-ubah gitu, mau dalam bentuk tabel atau dalam bentuk seperti ini masih bisa diubah. Cuman data apa yang mau kalian gunakan itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Yang mau kalian sampaikan ke pembaca itu apa. Ini dalam bentuk diagram. Misal di sini karena ada 3 data ya, kode barang, kota, dan waktu. Misal saya gunakan tadi antara kode waktu dan kota, saya gunakan diagram batang. Lalu untuk kode barang dan waktu, saya gunakan dalam bentuk diagram lingkaran atau pie. Bisa seperti ini, jadi dibentuk dalam 2 diagram. Lalu berikutnya misal mau saya tampilkan dalam bentuk tabel. Klik tabel. Nah, kalau tabel nanti di sini akan muncul, jadi di sini formatnya akan beda-beda sesuai dengan bagian diagram atau visualisasi yang kalian pilih. Ini ada value. Nah, value di sini, misal di sini yang mau kalian tampilkan di tabel apa? Misal saya mau tampilkan kode barang ya, ini bisa kalian drag. Drag maksudnya kalian klik kiri, terus kalian tarik datanya ke sini, nanti akan muncul kode barang. Atau kalian dragnya ke value, saya masukkan jumlah. Saya masukkan ke value. Nanti akan muncul jumlah. Atau kalian, ini saya hapus, jumlah kalian drag ke sini juga sama. Dia akan muncul sebagai jumlah. Total ini akan langsung terhitung secara otomatis di sini. Hard disk 35. Ini saya perbesar dulu tulisannya. Nah, ini jangan lupa diklik bagian tabelnya, lalu masuk ke format. Saya perbesar tulisan di kolom header. Masuk ke kolom header. Warnanya saya biarkan, tapi untuk ukuran teksnya saya perbesar ya. 15, kurang besar 17. Oke, saya masukkan 20. 25. Oke, misal 25 ya, saya masukkan 25. Ini untuk header-nya. Yang lainnya saya biarkan warna latar belakang, saya biarkan mau kalian coklat ya bisa. Misal abu-abu ya, terlalu gelap ya. Ini warna fontnya saya biarkan hitam, warna latar belakangnya yang saya ganti. Warna lain juga kalian bisa pilih ya, mau warna apa yang mau kalian munculkan nantinya gitu. Kayak ini maka nanti lebih baik putih. Nah, mau seperti ini juga boleh. Misal buat seperti ini ya, lalu masuk ke value-nya. Value-nya diperbesar dulu. Misal ini 25 ya. Nah, ini ukurannya sekian, ini terlalu besar ya. 20, misal saya buat 20. Oke, tadi 25 ya. Oke, 25. Saya buat misal 25. Oke. Ini terlalu besar saya rasa tidak cantik. Jadi buat bagaimana dia terlihat enaklah dilihat gitu. Saya buat misal ukuran teksnya 20 ya. Untuk warnanya saya biarkan. Font alternatif saya biarkan ya, latar belakang juga kalian mau ganti ini juga nanti akan ini tiap beda satu baris ya. Ini saya biarkan saja putih. Untuk yang tadi kolom header saya ganti 20 saja. Oke, sekian ya, jadi tidak terlalu besar sekali. Kolom header. Nah, nanti ini adalah tampilan dari tabel yang ingin saya tampilkan. Ini untuk kalian mengubah besar kecilnya, tapi hanya sebatas. Kalau minimumnya dia akan mengecil, tapi kalau perbesarnya sesuai dengan batas maksimum yang ada di formatnya yang sudah kalian format. Gitu.
Nah, ini untuk jumlah dan kode barang. Bisa dilihat bahwa hard disk dia terjual sebesar 35, sebanyak 35. Memori sebanyak 16. Ini adalah jumlahan dari tiap datanya. Misal memori 16. Kita cek memori 2 bulan ini di Bandung 3 tambah 6, 9. Yang di bawah 7, 4 dan 3, 7 ditambah 9, berarti 16. Nah, jadi 16, jadi ini adalah total tanpa kalian harus menjumlahkan satu-satu. Memori berapa, hard disk berapa, tapi ketika kalian set data yang mau kalian tampilkan di sini, visualisasinya, maka di sini akan langsung terhitung dengan sendirinya, secara otomatis. Gitu. Nah, ini tadi masuk ke format, jangan lupa di format ya. Masuk tadi kolom header saya letak. Oke, kerangka sudah ya. Kerangka ini maksudnya kerangka ininya saja, hanya bawah ya. Hanya atas maka nanti akan. Jadi kalau ngeklik jangan ke angkanya. Ketika kalian ngeklik angka maka dia akan menuju pada yang dimaksud. Monitor berarti hanya monitor. Di sini akan menuju pada monitor. Monitor ini yang abu-abu. Ke memori, jadi ini bisa langsung membaca data, menuju data yang diinginkan. Kalau klik yang putih, maka akan tampil semua. Gitu. Misalnya ini saya biarkan ya. Lalu saya masukkan lagi tabel. Ini berarti apa yang bisa kalian peroleh atau kalian baca di sini, kesimpulan apa? Oh, berarti penjualan tertinggi itu adalah hard disk. Terendah berarti adalah memori. Nah, ini adalah kesimpulan yang bisa kalian ambil. Masukkan lagi, misal kalian mau membuat tabel baru lagi. Ini ada kode barang tadi dengan jumlahnya saja. Nah, misal di sini saya mau ambil datanya adalah waktu mungkin. Jadi ini diklik, masuk ke value ini, saya drag waktunya ke value atau ke tabel boleh. Di drag saja, jumlahnya pun saya drag ke value. Kalian jumlah, misal mau di drag ke waktu di sini boleh, ini mau di drag, misal kota ke drag ya ke sini. Nah, ini akan muncul kota. Bagaimana cara menghapus? Ini tanda centangnya kalian tinggal diklik aja sehingga tidak ada tanda centang sehingga dia tidak muncul jika ada yang salah. Atau di value kalian bisa hapus, misal kota saya masuk sini, oh tidak jadi, nggak jadi saya masukkan kota, ini tanda silang ini juga bisa kalian hapus sehingga nanti akan hilang, atau tanda centang atau tanda silang di sini kalian bisa klik. Nah, ini misal mau perbandingan antara bulan Januari dan Februari, masuk ke format, jangan lupa ini diklik ke tabelnya sehingga ada batas ini. Nah, misal kolom header-nya ini saya perbesar 20 ya tadi. Yang ini kecil 25. Oke, misal saya ukur saya ambil 25, warnanya saya biarkan atau mau kalian ganti karena di atas ada warnanya. Saya mau ada warnanya juga latar belakangnya. Boleh. Warnanya mau apa? Mau ungu atau variasi yang lain terserah ya. Mau biru juga boleh, warna-warni. Nah, warna fontnya saya ganti putih. Oke, tinggal dimainkan saja warna-warna yang mau kalian mau. Nah, lalu masuk ini cukup kolom header-nya, masuk ke value-nya mau kalian jadi perbesar lagi di sini ukuran teksnya, di sini kalian perbesar jadi 20 misal. Nah, masuk ke ukuran teks. Jadi ini misal saya buat 20 ya. Ini tadi saya buat 20 ya, ini 20. Saya tutup value-nya lagi ke kolom header tadi saya buat 25. Oke, saya samakan saja 20. Oke, saya samakan saja ya biar tidak besar kecil. Kolom header-nya saya hanya ganti ukuran font-nya saja. Nah, dari sini data apa yang bisa kalian ambil? Totalnya sama-sama 24. Oke, ketika kalian geser pun jangan lupa diletakkan ke putih. Background putihnya baru kalian bisa menggeser ini kemanapun yang kalian mau. Nah, data yang kedua ini untuk apa?
Ini untuk membandingkan bulan Januari dan Februari. Misal, oh ternyata penjualan di bulan Januari sebanyak 42 buah, Februari sebanyak 42 buah juga gitu. Oh ternyata sama, total penjualan bulan Januari dan Februarinya sama gitu. Jadi kalian bisa membuat beberapa data di sini jadi satu, tapi kesimpulan atau informasi apa yang kalian bisa dapat dari data yang sudah kalian buat gitu. Jadi tidak ya sambil santai aja membuatnya, maksudnya oh saya ingin memunculkan data ini, oh saya ingin memunculkan data ini. Data penjualan ini apa yang ingin kalian informasikan gitu ke pembaca. Nah, lalu misal saya berikutnya ini sama-sama tabel ya, hanya saja yang satu untuk perbandingan antar kode barangnya, yang berikutnya ini adalah antar waktunya, perbandingan antar waktunya. Jika ada 2 kan nanti lebih kelihatan ya, jika ada 5 bulan, nanti lebih terlihat, oh bulan apa yang terbesar. Ini saya buat 2 bulan. Lalu berikutnya misal saya membuat dalam bentuk matriks, yang tadi tabel. Sekarang dalam bentuk matriks. Nah, ini saya geser saja ke bawah. Nah, matriks, misal matriks di sini akan muncul, jangan lupa ketika mau kalian ubah, ini sampai muncul garis ini, sehingga kita tahu bahwa yang mau kita ubah atau kita format adalah yang kotak ini. Nah, ini akan muncul baris, kolom, value. Baris itu berarti yang ke bawah, kolom yang ke samping. Misal di baris yang ke bawah, yang dari atas ke bawah, itu saya tadi kota belum kita pakai ya. Misal kode barang. Kode barang saya gunakan di baris. Sedangkan untuk kota saya munculkan dia di kolom. Lalu untuk jumlahnya sebagai value-nya. Value biasanya angka ya. Nah, sehingga akan muncul seperti ini. Ini untuk membandingkan antar kota penjualan. Saya perbesar dulu, masuk ke format, kolom header, balik ke header ya. Di sini saya perbesar jadi tadi 20. Oke, ini saya tarik sehingga kelihatan. Untuk warna fontnya, atau ini mau dikasih warna juga boleh. Kalian kasih warna apa yang lain. Merah atau abu-abu, terserah. Tinggal main-main aja sih ini. Main warna maksudnya. Nah, misal saya gunakan ini warna latarnya. Untuk ini biasanya lebih baik putih ya. Untuk fontnya saya gunakan putih misal. Nah, lalu untuk yang lain saya biarkan. Kolom header-nya saya tutup, barisnya lalu saya ganti juga, barisnya saya perbesar juga. Masuk ke ukuran teks, misal ukuran teks di sini saya gunakan 20 juga ya. Ini garis yang ini. Nah, lalu untuk header-nya warnanya bisa kalian ganti juga warna latarnya. Menggunakan biru, tapi nanti yang berganti adalah yang biru ya, warna latarnya. Oke, masuknya dia ke total ya. Masuknya dia ke total. Oke, saya biarkan saja ini tetap hitam. Yang di bawah tetap hitam juga. Putih ya, tidak berwarna. Tidak berwarna saja. Nah, ini untuk header-nya. Ini kan menggambarkan ada 2 ya, selain yang di atas juga yang di bawah juga gitu. Nah, masuk ke value. Value misal di sini fontnya saya juga perbesar. Ukuran teksnya fontnya 20 juga. Nah, sehingga dia terbaca jelas. Nah, total di sini jadi kita tidak perlu menjumlahkan datanya. Tapi total di sini langsung dia tercantum sendiri sesuai dengan data yang kita sudah gunakan tadi di Excel. Berarti kita tahu bahwa hard disk di Bandung terjual 19, di Jogja 16. Ini total sama ya, hard disknya 35. 35 ini ternyata terpecah di Bandung 19, di Jogja 16. Memori total 16. Terpecah ternyata di Bandung 9, di Jogja 7. Di monitor 15 di Bandung, 18 di Jogja, totalnya 33. Di Bandung totalnya ada 43 buah, di Jogja totalnya ada 41 buah. Sehingga totalnya 84. Beda ya, untuk yang ini berdasarkan bulan.
yang ini berdasarkan kota, berarti paling banyak itu penjualan terjadi di Bandung. Sebanyak 43 buah, di Jogja sebanyak 41 buah. Nah, ini adalah informasi yang kita bisa ambil dari grafik yang sudah kita buat. Ini dalam bentuk matriks. Jadi terserah kalian, info apa yang mau kalian tampilkan di data ini. Jadi grafik mana yang mau kalian gunakan gitu. Jadi nanti saya minta pembuatannya ada grafik batang juga, grafik diagram, ada tabel, ada matriks juga ya. Misal ini kembali ke tabel, saya mau munculkan misal kayak saham-saham itu ya ada grafik ke samping juga. Ini kan hanya jumlah 35, 16, 33. Kalian bisa diklik ini tabel yang kode barang, masuk ke format, masuk ke pemformatan bersyarat. Pemformatan bersyarat itu masuk ke kode barang, saya ambilnya yang jumlah ya, diklik ini yang jumlah. Karena saya mau munculkan grafiknya, masuk ke bilah data. Bilah data mau saya munculkan. Nah, yang saya maksud seperti ini. Oh, jadi ketika ada bilah data seperti ini, kita tahu. Kalau yang tadi kan hanya dalam bentuk angka. Nah, ketika ada bilah data, jika datanya banyak, kita bisa lebih terlihat ya. Nah, bilah data di sini kita hanya bisa tahu bahwa, oh, paling kecil 16 berdasarkan grafiknya ini saja. Gitu. Hanya jika ingin memunculkan grafik menyampingnya gitu. Misal memunculkan, maka masuk ke pemformatan bersyarat gitu. Kode ini mau kalian ganti tulisan masuk ke legenda, bukan legenda, saya mau ganti label, bukan judul, masuk ke judul, misal fontnya mau diganti Comic Sans juga bisa seperti ini nanti jadinya. Nah, jadi nanti kalian tinggal atur saja mau dibuat seperti apa, mau yang kalian ubah apa saja, apakah fontnya ataukah apa gitu. Nanti tinggal diganti-ganti saja. Lalu info apa saja yang bisa kalian ambil dari grafik atau tabel data yang sudah kalian buat. Sampai sini bisa dipahami ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami, Bu. Bisa, Bu. Ya. Nah, oke, sebentar, saya stop dulu. Nah, nanti saya mau untuk tugas, nah, saya mau misal di sini nanti kalian untuk tugasnya, kalian buat dalam bentuk Word, Microsoft Word ya. Lalu ini apa namanya? Misal tugas ya, tugas Power BI, tugas Power BI. Nah, ini nanti kalian misal di sini tugas Power BI, ini nama, NPM. Nah, ini kalian bisa crop. Nah, ini untuk simpan kalian simpan dulu, misal simpan, masuk ke simpan di sini atau simpan sebagai bisa simpan sebagai. Nah, ini adalah contoh. Ini contoh kelompok A. Nah, ini kalian tinggal simpannya ini masih dalam bentuk PBIX atau PBIT. Ini saya biarkan PBIX. Nah, ini save untuk tersimpan. Nah, nanti untuk tugas saya mintanya kan dalam bentuk JPEG. Nah, JPEG kalian bisa cari snipping tool. Jadi bisa menggunakan snipping tool. Ini untuk snipping tool, saya mau ini dalam bentuk JPEG. Jadi ini kalian crop. Jangan lupa tanda garisnya dihilangkan ya. Maksudnya ini.
Nah, maksudnya tidak muncul kotak seperti ini gitu. Ini kan kalau saya klik ini muncul kotak. Jadi kalian klik ke yang putih aja sehingga tidak muncul kotak-kotak. Nah, masuk ke new, nanti kalian tinggal ini kalian crop saja sehingga nanti dalam bentuk JPEG. Nah, ini saya simpan. Ini misal untuk contoh, ini adalah contoh kelompok A. Contoh grafik ya, contoh grafik kelompok A. Save, cancel. Oke, nah kembali ke Word. Oke, kembali ke Word. Di sini Word saya kelihatan. Ya, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Oke, nah nanti masuk ke Insert Pictures, masuk di Device, gambar yang tadi yang mau dimasukkan ada di mana disimpannya. Masuk ke contoh grafik kelompok A sehingga tampil seperti ini. Nah, nanti tinggal ditulis ini tampilan Power BI kalian yang sudah kalian buat gitu. Nah, di bawah nanti di sini saya mau ada langkah pembuatannya. Misal di situ ada apa namanya? Ukuran halaman ya, misal di sini untuk ukuran halaman. Lalu berikutnya ada pembuatan grafik. Pembuatan apa namanya tadi, diagram kolom ya. Untuk ini diagram kolom. Masuk ke diagram kolom, pembuatan diagram kolom. Lalu masuk ke pembuatan diagram lingkaran. Lalu ada pembuatan tabel, misal pembuatan tabel. Lalu ada pembuatan matriks. Pembuatan matriks. Nah, nanti di sini kalian cantumkan langkah-langkah apa saja yang sudah kalian lakukan. Misal ukuran halaman di sini untuk lebar ya. Untuk lebar tadi diganti jadi 1400 pixel. Tinggi jadi 1000 pixel. Nah, lalu apa lagi ukuran halaman yang kalian buat gitu. Diagram kolom apa saja yang kalian ganti di situ. Misal di sini tadi yang menjadi, kembali ke diagram kolom. Nah, misal di sini ada sumbu legenda value. Nah, nanti kalian tulis, oh yang menjadi sumbunya apa. Yang menjadi sumbunya apa, legendanya apa, legendanya data yang mana, lalu value-nya yang mana. Lalu yang kalian ubah apa saja di situ. Selain sumbu legenda ini masuk ke format. Ketika format yang diubah apa saja. Misal di sini format masuk ke sini, misal yang format yang kalian ubah apa saja. Misal di situ yang kalian ubah di format ada font header, mungkin di header masuk apa yang kalian ubah di situ, font jadi 20 pite mungkin. Tadi berapa pite. Nah, lalu ada fontnya apa yang digunakan, font Sans Comic mungkin. Sans Comic atau tipe fontnya ya. Apa saja. Jadi yang muncul di sini, kembali ke format di sini, apa saja yang kalian gunakan. Misal di legenda atau di sumbu X, sumbu Y-nya apa. Legenda yang kalian ubah apa saja. Di sumbu X apa saja. Format berarti di sini apa saja. Misal di sini ada legenda ya.
Oke, saya masuk ke sini. Formatnya biasa saja. Masuk ke format. Misal yang diubah kan ada beberapa data ya. Masuk ke legenda, apa saja yang kalian ubah di situ. Jadi satu-satu saja. Legenda apa saja yang diubah. Terus ini yang diubah apa saja. Terus nanti masuk lagi ke sumbu X. Sumbu X ya. Sumbu X yang diubah apa saja, terus nanti masuk ke sumbu Y apa saja, tidak perlu di crop. Kalau di crop nanti banyak data. Ini apa saja yang diubah gitu. Nanti kalian tuliskan saja yang diubah. Jika tidak diubah nanti ya tinggal ditulis tidak diubah. Misal takut ada yang kelewat ya. Misal warna data nanti tidak diubah. Nanti tinggal ditulis saja berarti sumbu Y masuk ke mau ditulis satu-satu biar tidak ada yang ketinggalan warna data. Jika memang tidak diubah berarti tinggal ditulis saja tidak diubah, gitu aja. Nah nanti kalian cari satu-satu saja apa saja yang kalian gunakan di sini. Label data, latar belakang, ini masuk ke judul ya. Ini masuk ke judul, header font ini. Yang lain tinggal menyesuaikan saja data apa yang sudah kalian ubah gitu. Ketika membuat diagram lingkaran juga sama. Apa saja yang kalian ubah masuk ke format, di format apa saja yang kalian ubah. Sehingga terbentuk grafik seperti ini gitu. Jadi dijelaskan satu-satu. Nah, yang terakhir ini kan langkah-langkah pembuatan. Yang terakhir adalah informasi. Yang terakhir adalah informasi yang bisa diperoleh dari data visual. Dari data visual. Apa saja? Misal satu untuk di diagram kolom, apa saja yang bisa kalian dapat? Diagram kolom apa saja? Lalu masuk ke diagram lingkaran, datanya apa saja ke data tabel? Satu mungkin, apa saja data tabel 2, apa saja, lalu ada data matriks, apa saja yang bisa kalian ambil. Misal diagram kolom tadi bisa diketahui ini penjualan tertinggi adalah hard disk di Bandung. Nah, berarti di sini misal penjualan tertinggi adalah hard disk di Bandung. Penjualan terendah mungkin, lalu apa penjualan terendah atau apa saja. Jadi info apa saja seperti yang saya jelaskan tadi yang bisa kalian baca dari tiap-tiap grafik yang ada gitu. Nanti disebutkan satu-satu. Ini dari diagram lingkaran, maka informasi apa saja yang mau kalian tampilkan sebagai data yang ingin pembaca itu dapatkan gitu. Jadi yang pertama langkah-langkah dari pembuatan tiap datanya, berikutnya adalah informasi apa yang ingin kalian sampaikan agar pembaca itu bisa tahu secara garis besar tanpa harus membaca Excel yang sudah ada, Excel sumbernya tadi ya. Jadi ini untuk tugas minggu ini. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Bu, izin bertanya. Ya. Kalau misalnya di Power BI ini kita udah bikin grafiknya, tapi ternyata data di Excel-nya itu ada yang salah dan kita ubah gitu loh. Nanti di Power BI ini otomatis berubah atau bagaimana, Bu? Kalau mengubah data, tinggal ubah data saja. Ini Power BI saya kelihatan? Terlihat, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, masuk ke ubah data. Ini ubah data, ini klik yang ubah data. Misal data mana yang mau kalian ubah gitu. Nah,
Misal di sini kalian mau mengubah Bandung salah, saya ganti Bandung. Kalian klik kanan masuk ke ganti nilai. Misal kalian mau ganti yang Bandung mau diganti dengan Surabaya. Ganti dengan Surabaya misal ya. Oke. Nah, semua yang Bandung akan terganti dengan Surabaya. Lalu masuk ke ini sudah tersimpan aturan Ferry. Oke. Ya. Nah, ini nanti tinggal dia akan terganti secara otomatis. Berarti nanti ini akan terganti Surabaya Yogyakarta, yang ini juga Surabaya Yogyakarta. Jadi ketika ada yang mau diganti, kalian tinggal diubah data ini. Jadi nanti data grafiknya pun nanti akan mengikuti data terbaru, ubah data. Jadi masuk ke ubah data, misal angkanya pun kalian mau ganti, nanti tinggal diganti di sini, nanti semua data akan terganti secara otomatis. Jumlah misal, ada yang jumlahnya saya mau ganti, totalnya kan tadi 42, saya nggak mau sama terjadi penjualan dengan jumlah data yang sama. Maka kalian tinggal ganti di sini saja, tidak di Excel-nya ya, tapi di data Excel yang di Power BI, hampir sama dengan yang mail merge kemarin. Jadi diubahnya di mail merge-nya, bukan kembali ke Excel-nya. Gitu. Jadi ketika diubah di sini, maka nanti data yang ada akan mengikuti. Ganti nilai, misal di sini saya kembalikan ke Bandung, ya nanti akan kembali ke Bandung. Gitu. Tutup dan terapkan. Jadi terapkan ke datanya, maka nanti tutup dan terapkan, maka nanti akan dia menerapkan ke data yang ada. Sehingga nanti Surabaya pun nanti akan berganti. Jika data total data angka-angkanya yang mau diganti juga kalian bisa diubah data nanti segarkan atau nanti terapkan ke ini juga nanti akan berubah secara otomatis grafik maupun datanya ketika mengubah data, masuk ke ubah data. Cukup, tambah lagi. Ini untuk Power BI, jadi nanti tugasnya saya minta yang di-upload ada data Excel dan ada data Word. Data Excel berarti data sumber datanya ya, seperti yang tadi Excel yang saya share contoh 1 itu sumber datanya, itu nanti saya butuh sumber datanya dalam bentuk Excel, bisa dalam bentuk Word. Dalam bentuk Word, jadi ada 2 file nanti yang di-upload, Excel dan Word ini. Gitu. Di sini hanya untuk pembuatan datanya saja. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Itu sih datanya kita bebaskan, Bu. Iya, datanya bebas. Kalian mau 3 kolom, mau 5 kolom, terserah. Mau 4 kolom, terserah. Cuman di sini nanti saya minta ada 2 grafik, ada tabel, dan ada matriksnya. Tabelnya 1 boleh, jadi minimal 1 tabel, 1 matriks. Grafiknya 2 ya, 2 saja. Kalau 1, kalian cukup 2 kolom selesai. Misal di situ nilai aktif, namanya, ada nilai buat grafik, ada tabel 1, selesai gitu. Ini kan waktunya saya bikin 1 minggu, jadi paling tidak seperti barusan ada 2 data ya. Barusan saya ada 3 data ya. Bisa kalian buat ada 2 data gitu. Sehingga bisa dibuat 2 grafik, tabelnya 1 saja, matriksnya 1. Lebih dari 1 ya boleh, malah nggak masalah kalau lebih, kalau kurang yang masalah. Oke. Jadi saya minta ada 2 grafik ya, terserah grafiknya. Yang barusan saya gunakan diagram batang sama diagram pie. Jika kalian menggunakan diagram yang lain boleh. Tabelnya minimal 1 ya. Yang barusan saya munculkan ada 2. Kalian gunakan 1 tabel saja nggak masalah. Satunya dalam bentuk matriks. Jadi otomatis ketika ada 2 data berarti kalau tetap ada 3 kolom ya, maksudnya ada 2 data, kolom terakhir otomatis jumlahnya.
atau angkanya, yang muncul angkanya atau nilainya, sehingga ada 2 data, otomatis itu bisa dibuat dua diagram gitu. Sehingga informasi apa saja yang mau kalian dapat, terserah. Bisa kalian buat sendiri atau bisa kalian mengambil data dari internet, website mana. Nanti jika kalian mengambil dalam bentuk website, maka website itu nanti yang kalian gunakan, di situ tuliskan alamat website-nya. Misal mau kalian gunakan di sini untuk analisa COVID ya, COVID-19, boleh, terserah website di COVID-19 mungkin, terserah. Mau kalian datanya banyak, misal ada 1000 data, ya boleh, silahkan. Gitu. Misalkan barusan hanya sedikit ya, hanya penjualan sekian. Mau kalian buat data banyak, ya boleh, silahkan. Tidak terbatas, cuman minimalnya kalian buat ada 2 data dengan 1 angka, ya berarti 3 kolom paling tidak. Satunya angka atau jumlah, sehingga nanti ada 2 grafik, minimal 1 tabel, dan 1 matriks. Ada lagi? Cukup? Waktunya 1 minggu, batasnya berarti paling tidak malam Senin ya. Jika memang Senin kalian tiba-tiba ada ujian, jadi selesaikan itu paling tidak ya sebelum Minggu, sehingga ujian kalian tidak terganggu. Gitu. Jadi otomatis ujian kan akan dimulai Senin. Nah, kita belum tahu, jadwal belum keluar. Jika memang Senin ada ujian, berarti selesaikan sebelum Senin. Cuman batasnya sampai malam Senin. Tetap saya buat batasnya malam Senin gitu. Jadi selesaikan sebelumnya agar tidak mengganggu ujian kalian. Cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Tidak ada. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar untuk ini. Jadi selesaikan tugasnya, masih 1 minggu batasnya. Jika memang masih ada yang mau ditanyakan, bisa lewat WA group. Oke. Cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Jangan lupa untuk presensi ya. Presensi semua saya lihat lewat sistem. Terima kasih untuk... Oke. Saya salah. Masih sisa 3 menit bagi yang belum presensi. Cukup sekian untuk hari ini ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.